Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi ilmu hakikat, ilmu kebenaran hakiki yang datangnya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalam hakikat yang disampaikan kepada wali Allah yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Dalam kitab tersebut Allah berkalam hakikat, penghambaan itu merupakan hijab yang terdekat, yang mana aku dari baliknya berhijab pula dengan sifat keperkasaan. Perlu diketahui bahwa kalam hakikat itu adalah kalam yang mengandung makna tersirat, yang mana kalam hakikat tersebut adalah hasil dari memahami ilmu syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, kemudian dilanjutkan bertarekat, yaitu mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam pelaksanaannya tanpa mempersekutukan Allah secara lahir dan batin, yang kemudian setelah berhasil mampu bertarekat atau mengamalkannya di dalam kehidupannya, maka dia mensyukuri bahwa kemampuan amal solehnya, kemampuan untuk bertarekat itu adalah mutlak karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dapatlah mendapat kedudukan ma'rifatullah di level hakikat, yang mana itu adalah tentang makom ihsan. Orang yang diberikan ilmu rahasia ketuhanan, sirnya sudah Allah aktifkan. Orang yang berada di alam lahud, alam ketuhanan, yang diberikan ilmu-ilmu rahasia, ilmu-ilmu laduni tentang ketuhanan. Makna dari kalam hakikat yang tadi adalah ketakwaan itu adalah penghalang yang paling dekat untuk menjadi kawan semajelis dengan Allah, yang mana Allah lah yang bisa mengangkat penghalang tersebut sebagai Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Pengertian dari kalimat kawan semajelis dengan Allah itu dijelaskan oleh Allah kepada walinya yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, bahwa kawanku yang semajelis adalah hamba-hambaku yang paling dekat padaku, melebihi dekatnya daripada mereka yang melihatku. Duduk semajelis denganku adalah buah dari penglihatan yang agung, yaitu melihatku dalam segala sesuatu pada setiap waktu, dan barang siapa yang mencapainya maka sampai pula kepada ketenangan dan ketentraman di bawah sayap kemahaagungan dan ketetapan yang teguh. Penglihatan yang agung itu kata lainnya adalah musyahadah, artinya samudra penyaksian mata hati, sarana yang diberikan kepada para wali Allah yang kedudukannya tertinggi, makom para wali yang tertinggi di sisi Allah. Kawan duduk semajelis Allah adalah makom khawasul khawas, khusus di atas yang khusus. Jadi wali Allah yang sudah mengalami tajalli Allah. Tajalli itu artinya penampakan. Allah menampakkan perbuatannya atau kekuasaannya kepada para kekasih Allah. Itulah tajalli Allah. Hal itu Allah firmankan di dalam hadis qudsi, terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6502. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Nah, kalimat itu yang mengisyaratkan tentang tajalli, penampakan perbuatan Allah kepada kekasih Allah.
Contohnya yang terjadi pada Nabi Khidir alaihissalam, terdapat di dalam surat Al-Kahfi ketika beliau itu dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Perbuatan tajalli Allah pada diri Nabi Khidir alaihissalam yaitu membunuh anak kecil, melubangi perahu yang ditumpanginya, kemudian membantu membangun rumah anak yatim yang akan roboh. Juga terjadi kepada Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar. Ketika Nabi melempar, maka Allah lah yang melempar. Ketika Nabi membunuh, maka Allah lah yang membunuh. Nah, untuk sampai ke makom tersebut adalah diawali dengan memahami ilmu syariat terlebih dahulu, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang hukum-hukum Allah, bab yang halal dan yang haram. Kemudian setelah memahami dengan pemahaman yang benar, dilanjutkan dengan bertarekat, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan niat hanya untuk mencapai keridhaan Allah. Tidak boleh mempersekutukan Allah dan bukan juga untuk mengincar makom-makom kedudukan spiritual tertentu. Hanya mengikhlaskan kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Orang yang duduk di makom tersebut, orang duduk yang di makom khawasul khawas, itu yang bisa mengamalkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sungguh Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Wajah Allah yang dimaksud pada firman tersebut adalah pengetahuan Allah. Ya, berkaitan dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 126. Allah berfirman, kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Maknanya adalah apapun yang Allah ciptakan di langit dan yang ada di bumi itu mengandung hikmah-hikmah pengetahuan Allah. Ya, jadi tidak mungkin terpisah. Makanya disebut maha meliputi segala sesuatu. Ya, ciptaan-ciptaan Allah itu diliputi oleh pengetahuan Allah. Yang mana hikmah tersebut hanya bisa dilihat oleh pandangan mata hati. Dan dengan sarana pandangan mata hati, ketika mampu melihat hikmah-hikmah tersebut, akhirnya menghantarkan mengingat kepada asma Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah. Allah Ta'ala berfirman, kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Yang maknanya adalah apapun yang Allah ciptakan di langit dan apa yang di bumi itu mengandung hikmah, mengandung pengetahuan. Yang pengetahuan tersebut, hikmah tersebut hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki samudera penyaksian mata hati, yang memiliki pandangan mata hati. Sehingga dengan pandangan mata hati atas hikmah-hikmah dari ciptaan Allah tersebut, nantinya akan menghantarkan kepada ma'rifatullah, memahami asma Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Nah, seperti itu saudariku. Jadi untuk mendapat kedudukan seperti itu haruslah memahami tahapan-tahapan. Yang pertama harus bersyariat, memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, kemudian dilanjutkan, diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tuntunan dalam pelaksanaannya. Karena Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali menunjukkan tarekat atau tata cara pelaksanaan ilmu syariat yang semuanya tercantum di dalam hadis-hadis Nabi. Yang di dalam pelaksanaan tersebut tidak boleh mempersekutukan Allah, harus berhakikat. Semua kemampuan amal soleh itu harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan karunia dan rahmat, ya, sehingga manusia tersebut mampu mengamalkan amal-amal soleh. Setiap orang yang mampu beramal soleh, maka dia harus mengingat makna kalimat la haula wala quwwata illa billah, yang bermakna tiada daya manusia menghindari maksiat tanpa rahmat Allah, dan tiada upaya manusia itu melakukan ketaatannya dengan dirinya sendiri tanpa rahmat Allah. Hal itu juga berkaitan dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Jadi, agar penghambaan tidak menjadi penghalang kepada Allah, maka harus mengingat
surat An-Nisa ayat 79 bahwa kebajikan apapun yang kita peroleh adalah dari sisi Allah. Juga mengingat firman Allah di dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.